yang beranggotakan saya Antonia Saputri absen 8, saya Tara Dian Pertiwi absen 27, saya Dr. Ramdhani absen 31, saya akan Putra Mantro absen 5, saya Teguh Widianto absen 28, saya Alfa Khairul Huda dari absen 13. Kita memasuki ke Rumah Budaya Kratonan. Rumah Budaya Kratonan adalah sebuah tempat wisata edukasi yang menyajikan informasi sejarah dan budaya Kota Surakarta. Rumah Budaya Kratonan terletak di Jalan Maduro, nomor 6, Kratonan, Serengan, Surakarta. Bangunan ini dulunya adalah rumah pribadi milik Muljadi Jojo Martono, seorang tokoh penting Muhammadiyah dan mantan Menteri Sosial Indonesia. Sini ikuti saya. Di sini ada Dena. Di sebelah sana ada kantor dari Rumah Budaya Kratonan, ada balai panggung. Ini berisi gamelan dan lain-lain. Perpustakaan yang sangat nyaman dan ada lebih dari 1000 buku. Ada Cendramata atau toko oleh-oleh di sebelah sana. Dan resto juga di sebelah sana. Ada tempat parkir di sebelah sana. Jawa Modern dan Politik Etis Modern Jawa Etnopolisi yang berarti dari Pakubuwono X, era penghalusan budaya dari pembangunan irigasi edukasi imigrasi, dan dari tahun 1902 pembangkitan listrik, 1909 radikalisme dan anti-feodalisme Dr. Cipto Mangkukusumo, dan 1905 organisasi Riksoro Mekso didirikan di Laweyan, Surakarta menjadi Serikat Islam 1912 Surakarta oleh Haji Samohedi. Jadi kita mau menjelaskan isi yang ada di dalam teropong merah ini. Yang pertama ada sesuatu foto lama. Kikir Pecinan tidak berhenti di Batavia. Pasukan orang-orang Tionghoa bersama pasukan orang Jawa melakukan perlawanan terhadap VOC di kawasan pantai utara Jawa dan meledak di Kartosuro atau ibu kota Mataram. Pada 1743, Keraton Kartosuro hancur dan dipindah ke lokasi baru Surakarta. menyerahkan wilayah kepada menantu sekaligus kemenangan Sultan Hamengkubuwono I menjadi Mangkunegara I. Perang Jawa yang ada di teropong ini. Perang Diponegoro atau dikenal juga dengan Perang Jawa berlangsung selama 5 tahun pada 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar melawan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Revolusi industri di Eropa berpengaruh pada peningkatan ekonomi yang ditandai dengan dibangunnya dan kereta api dan semakin luasnya industri pertanian, terutama tebu atau gula Jawa menjadi sangat kaya menyuplai komoditi ke Eropa. Saya akan menjelaskan tentang karakter Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang memiliki integritas tinggi menampar Patih Yogyakarta Danurejo IV pada 1813 sampai 1837 yang dinilai munafik dan korup dengan selopnya di muka publik karena permasalahan penyewaan tanah kerajaan kepada orang Eropa sebelum Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Hal ini merupakan peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, menegur keras di muka umum untuk memberi efek. Saya akan menjelaskan tercakapnya Diponegoro. Diponegoro merupakan lawan yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Perang Jawa yang dilancarkan selama 5 tahun saja pada 1825 sampai 1830 mampu membuat Belanda kewalahan secara fisik maupun material. Saat Jenderal de Klok, Panglima Perang, ditekan oleh
atasannya menghemat untuk perang. Ia menjawab bahwa kami berperang tidak hanya melawan pemberontak, akan tetapi melawan seluruh rakyat yang berjumlah 2 juta. Diponegoro pun ditangkap melalui muslihat pertemuan damai yang diajukan oleh Jenderal De Glock di Magelang. Di Rumah Budaya Kratonan terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan pada zaman Belanda dan cerita-cerita dari Kerajaan Diponegoro. Di sini ada teropong untuk melihat beberapa cerita dari Pangeran Diponegoro. Terdapat 4 lemari seperti ini. Ada 1, 2, dan 3 di sana. Dan ini dalam dari teropongnya. Pencatan kak. Nah. Bahwa di sini menceritakan tentang perjalanan Thomas Dekker yang menciptakan buku-buku terkenal pada zamannya. TV ini menjelaskan perjalanan Thomas Dekker pada tahun 900-an. Ini contoh lukisan-lukisan yang diciptakan oleh Thomas Dekker. Dan ini salah satu film yang diperankan oleh Thomas Dekker. TV sebelah atas kiri menjelaskan motivasi-motivasi dari Thomas Dekker. Dan ini sampel-sampel buku yang diciptakan Thomas Dekker. Kita memasuki ruangan ketiga. Dan ini ruangan ketiganya. Thomas Dekkernya Indonesia ya, bukan kota tadi Indonesia. Dan Dr. Cipto Mangunkusumo orang Solo. Jatuhipun sampai menyebabkan kekosongan pemerintahan di Indonesia sendiri. Saya akan menjelaskan revolusi dan turbulensi politik di Surakarta. Jepang kalah, Belanda pergi, Indonesia dan daerah-daerah provinsi federal yang tergabung dalam BFO di bawah kepemimpinan Sultan Hamid belum diakui. Proklamasi Indonesia diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Stimulasi nasional masih dalam proses perundingan atau diplomasi. Sementara itu, Perdana Menteri Syahrir pun sempat diculik di Surakarta walau hanya sehari. Hubungan keraton dengan negara Republik Indonesia juga tak menentu. Perang atau agresi militer terus berlangsung. Surakarta yang pada pemerintahan kolonial bersifat wilayah kerajaan Vorstenlanden pada masa Pakubuwono 11 dan Mangkunegaran 8 menjadi sarana mengaruh baik kepentingan internasional, kepentingan pemerintah kolonial, kepentingan pemerintah republik, kepentingan penguasa tradisional, keraton dan menjadi pertarungan dari berbagai kekuatan lainnya. Surakarta menjadi the White City. Kebijakan politik etis telah mendorong pergerakan masyarakat, terutama peningkatan ekonomi dari hasil-hasil pertanian dan pembangunan infrastruktur sosial lainnya. Surakarta menjadi salah satu kota penting di Jawa dengan fasilitas modern pada saatnya, sekaligus menjadi pusat pergerakan politik. Surakarta dan gerakan radikalisme partai Industri politik yang berdiri tahun 1912 sangat radikal dan berani menentang sistem pemerintahan kolonial yang sangat feodalistis dengan ketiga tokohnya yaitu Thomas Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Suwardi Suryaningrat. Mereka menjadi guru politik para tokoh muda antara nasionalis
Insinyur Soekarno dan mendirikan PNI di tahun yang sama 1912. Lahir pula perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta yang diikuti berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Pada ruangan keempat terdapat lukisan tangan Belanda menyerahkan kekuasaan di Surakarta. Ini ada gambar Mayor Jenderal Wallinger dan Letnan Kolonel Ignatius Sampriadi. Para tentara pelajar membumi menghanguskan markas Belanda yang dikenal dengan serangan umum 4 hari 4 malam dari 7 sampai 10 Agustus 1949. Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Ignatius Sampriadi. Di sini juga ada perjuangan pembentukan daerah istimewa Surakarta gagal. Saya akan menggerakkan rumah bersejarah. Di sini rumahnya, di sini adalah penjelasannya. Rumah bersejarah tempat penandatanganan serah terima kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Jepang di Desa Kalijati, Jawa Barat. Poster ini sebagai reaksi anti pendukungan Jepang di wilayah Belanda atau collection of foreign artists who first in Indonesia pada tahun 1600 sampai 1600. Pengakuan Belanda terhadap RI Sumatera dan Madura. 2. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menetapkan berdirinya yang berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat. 3. Pemerintahan BRIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. 4. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tinggal 1 Januari 1949. Ketok kabeh. Di ruangan terakhir terdapat beberapa barang-barang yang ada di Solo. Di sini ada makanan Solo yaitu selat dan nasi liwet. Dan ini batik yang berasal dari Solo. Ini adalah alat untuk membuat batiknya. Ini masuknya di batik cap ya. Di sini ada tarian yang berasal dari daerah Solo. Di atas ada topeng yang biasa digunakan untuk pertunjukan. Dan ini ada patung Kurawa. Di sini ada Petruk yang paling tinggi, ada Semar, dan ini adalah yang paling ada di